Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Salam sehat bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 19 Juni 2024. Mengawali segala kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dari peristirahatan semalam dan membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa dengan firman Tuhan kami dimampukan untuk menjalani hari ini dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, kiranya firman-Mu ini senantiasa mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayat 43 sampai 45. Lukas pasal 6, ayat 43 sampai 45. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pohon dan Buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari pembacaan kita pada pagi ini, diberikan sebuah tema, yaitu menaruh firman di dalam hati. Menaruh firman di dalam hati. Ada sebuah ungkapan lazim yang mengatakan, dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Kita memang tidak tahu pasti isi hati seseorang dan pikirannya. Namun, perbuatan maupun tutur seseorang setidaknya dapat menjadi penanda untuk mengetahui isi hati seseorang baik atau jahat. Kalau hatinya berisi kebaikan, maka tentu yang tampak dalam perbuatannya juga adalah kebaikan. Sebaliknya, jika yang dihasilkan adalah kejahatan, maka kita bisa mengatakan hatinya dipenuhi kejahatan. Yesus memakai ilustrasi pohon dan buahnya untuk membedakan manakah yang sejati dan yang palsu. Dalam ayat 43 dikatakan, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Demikian juga orang yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, karena di dalam hatinya terdapat kebaikan. Sedangkan orang jahat hanya melakukan kejahatan, karena di dalam hatinya dipenuhi kejahatan. Ayat 45 menjelaskan bahwa hati seperti tempat menyimpan segala hal yang baik, tetapi
bisa juga hal-hal yang jahat. Orang mengeluarkan hal yang baik dari hatinya yang baik pula. Demikian juga orang mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebagai murid Kristus, dengan apakah kita dikenal? Tentu dari buah-buah perbuatan yang kita hasilkan. Memang kekristenan yang sejati memancar melalui perbuatan. Banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi buahnya berbeda. Karena itu, penting sekali untuk menjaga hati. Caranya adalah menaruh firman Tuhan di hati yang menerangi gerak-gerik kita sepanjang hari. Ingatlah selalu, kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita telah menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus akan menolong kita untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali akan keberadaan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, sebagai ciptaan yang baru, sebagai warga kerajaan Allah. Biarlah dengan status yang baru ini Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan setiap kami untuk menghasilkan buah yang baik melalui tutur kata, melalui perbuatan kami, melalui pikiran kami yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah dalam menjalani hari ini Tuhan, dalam setiap kegiatan kami, baik yang bekerja di kantor, di tempat kerja kami masing-masing, kami senantiasa boleh melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan yang akan dilakukan sepanjang hari ini di tengah-tengah Jemaat Laharoi Balikpapan. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap pelayan untuk mengangkat tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Juga kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, juga dalam perkembangan mereka. Kiranya kasih setia Tuhan akan selalu membersamai mereka sehingga mereka terus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sehat, terlebih lagi menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda dalam mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi setiap kami, biar kami mendapatkan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menuntun setiap kami. Kiranya kami berada di dalam jalan kasih setia Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang hanya kami bawa dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kepada setiap pendengar yang mendengarnya, kami berharap kita semua terus diberkati oleh Tuhan, terus melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, dan terus menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.